Rekognisi kemarin kan bagaimana cara mengenali perusahaan, pabrik, proses. Kita sudah survei langsung, datang ke situ dengan berbagai macam metode. Dan ini seperti apa sih rekognisi itu? Dan nanti saat pas praktek bisa diterapkan dan semoga bisa dimengerti. Di sini pengenalan yang dimaksud adalah itu pengenalan terhadap faktor bahaya lingkungan. Yang kemarin itu ada 5 faktor, itu bisa dilihat salah satunya dengan melihat flow diagram proses. Di saat kita ke perusahaan, setelah kita diterima, biasanya diterima di security dulu, kemudian menuliskan identitas, dari mana gitu ya. Kalau kita orang luar, tapi kalau kita orang dalam ya tinggal langsung datang ke proses, ke ruang kantornya proses untuk melihat. Tapi kalau kita orang luar, misalnya kita sebagai inspektor atau petugas, supervise, pengawas atau dari Disnaker, kita mungkin juga sebagai kontraktor di situ, itu kita harus melapor ke security dulu setelah dapat kartu pas atau kartu masuk ke area, baru nanti kita ketemu sama biasanya di bagian manajer produksi, dan setelah itu kita berdiskusi apa yang mau kita lakukan di situ. Kemudian kita ke kantornya, kemudian di kantor. Jadi kantor itu tidak hanya di HRD atau di gedung-gedung ya, di gedung-gedung yang gedung perkantoran enggak. Jadi kantor itu bisa di kantor di ruangan produksi. Oleh karena itu nanti ada NAB yang berbeda antara ruang proses dengan ruang administrasi di lingkungan kerja. Permen 5 2018 pengeterapannya itu antara meskipun itu di area proses itu ada kantornya, itu nanti perlakuannya berbeda. Nah, di dalam kantornya itu atau biasanya di ruang kendali ya, kadang di situ ada ruang kendali. Itu ada flow diagram proses produksi. Ada input, bahan baku, bahan tambahan, kemudian di proses itu ada peralatan mesin. Dari bahan baku ini bahaya faktor lingkungan kerja sudah ada. Jadi dari input sudah ada, kemudian proses ada, kemudian di output juga ada, kemudian ada hasil akhir atau hasil samping atau limbah. Ya, itu semua harus kita kenali apa saja jenisnya. Kemudian ini risiko bahaya di tempat kerja. Ini antara bahan dengan tenaga kerja, ini bisa menimbulkan penyakit akibat kerja. Di sini ada alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kerja. Kemudian antara tenaga kerja dan alat itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Di sini ada alat pelindung mesin APM. Kemudian bahan dan alat ini bisa menimbulkan polusi atau yang 5 faktor itu, maka kita harus melihat nilai ambang batas hubungan risiko bahaya di tempat kerja atau lingkungan kerja. Kemudian rekognisi, kita menginjak ke rekognisi. Kemarin sudah mempelajari rekognisi tentang tujuan dan sebagainya. Sekarang kita ke potensi-potensi yang 5 faktor itu. Tadi dari proses di sini tadi, di lingkungan bahaya di tempat kerja tadi, faktor dominannya apa? Apakah bahaya kimia, apakah bahaya biologi, apakah bahaya fisika, apakah ergonomi, atau psikososial. Di sini nanti dilihat 5 faktor yang dominan. Atau bisa 1 faktor, bisa lebih. Jadi di situ ada potensi bahaya kimianya, tapi ternyata juga ada potensi bahaya fisikanya, ada ergonominya, ada bahaya psikososialnya. Atau bahkan semuanya bisa. Sekarang kita ke potensi bahaya kimia. Nah, rekognisi potensi bahaya kimia itu secara bentuk itu bahan kimia, bahaya kimia itu ada 2, yaitu dalam bentuk partikel dan non-partikel. Kemudian ada non-partikel, gas, dan uap. Ini terjadinya, jadi kita bisa melihat nanti di proses itu adakah cairan-cairan yang terbuka, ya,
bahan-bahan kimia yang terbuka. Kemudian di sini ada di sekitar lingkungan kerja ada suhu. Saat suhu itu bisa menyebabkan cairan ini menguap, maka disitulah ada uap ya, uap dan gas. Lingkungan kerjanya di situ panas, kemudian banyak cairan-cairan yang tidak tertutup rapat, maka dia akan berubah menjadi uap maupun gas. Nah, saat masuk di sini, biasanya kita masuk saat inspeksi, kalau perusahaannya sudah melakukan identifikasi awal, maka perusahaan akan tahu bahwa di situ ada gas atau uap yang berbahaya. Maka kita memakai alat pelindung diri. Kalau memang pengendaliannya belum memadai. Kalau perusahaannya itu mungkin belum mengetahui atau kita sebagai orang yang pertama yang ke situ sebagai industrial hygienist, maka kita bisa merasakan bau antara asam, basah, H2S itu akan terasa. Apakah terus mata kita pedih di situ, kita mulai merasa agak-agak mual, ada bau menyengat. Nah, itu berarti di situ ada uap atau gas yang terhambur dari bahan-bahan kimia cair, ya. Atau juga bahkan dari proses produksi itu sendiri. Jadi cara merekognisi bahan kimia gas maupun uap itu bisa dengan cara kita merasakan lewat indera kita, yaitu dari baunya, bisa dari pernafasan kita, kemudian apakah kita terus efeknya itu kadang kita bisa agak merasa mual atau gimana, berarti di situ ada uap atau gas atau bahan-bahan kimia yang berbahaya. Bahkan bisa menyebabkan kita itu hang, agak lupa ya, ini tadi mau ngapain gitu ya, gitu. Kemudian ada bau-bau baik yang menyengat, terus kemudian mata pedih. Itu cara mengetahui bahwa di situ ada bahan kimia yang terhambur dalam bentuk gas atau uap. Kira-kira bagaimana cara merekognisi debu yang ada di lingkungan kerja? Kita lihat peralatan-peralatannya, meja, kemudian mesin, ya. Kemudian kita lihat lantainya, itu dengan tangan kita sentuh ya, kita sentuh dengan jari gitu. Kita lihat, ada benda kita sentuh gini. Terus kita lihat, kalau di situ berdebu, berarti di situ ada potensi pengujian debu atau debu diperkirakan ada di situ. Maksudnya kita curiga di situ banyak debu, sehingga kita perlu melakukan nanti evaluasi dengan cara pengukuran debu. Jadi kalau gas, uap, fume itu nanti kita bisa merasakan dengan panca indera kita, bisa kita merasakan pedih atau bau yang menyengat atau bau asam. Kemudian bisa juga kita merasakan kok perasaan kita kok agak mual-mual gitu ya, gitu. Itu berarti ada gas uap yang terhambur di situ. Ataupun juga ada padatan di situ yang karena ketata rumah tangganya nggak bagus, dia bisa menjadi debu yang layang-layang di udara. Selain itu kita juga melihat daripada secara fisik bahan-bahan kimia yang ada di tempat kerja. Banyak sekali bahan-bahan kimia yang ada di tempat kerja, bahan-bahan baku tadi yang saya sampaikan tadi. Di situ ada labelnya, itulah yang kita baca. Kemudian kita tanyakan MSDS-nya, termasuk sifat fisik, sifat kimia, cara penanggulangan kita lihat semua di MSDS-nya.